Tes, halo. Halo Pak, Oh, kedengaran malam. ya? Oke. Ya, Mic-nya kalau berjalan nggak apa-apa nanti, tapi jangan agak berisik aja. Nggak iya, apa-apa. ini mic-nya di nonaktifkan aja. Ya nggak apa-apa. Ntar kalau mau nanya pakai mic nggak apa-apa juga kok. Iya, Oke ya. mm-mm. Oke, jadi minggu lalu, oh ya sebelum ngomong materi, ini ada yang beberapa nyari saya ya selama seminggu ini karena tugas ya. Soal nomor 3 ada yang sama ya. Iya betul. Nah, itu salah ketik, tapi ya udah nggak apa-apa. Nanti salah satu soal jadi bonus aja nilainya, gitu ya. Jadi dikerjakan salah satu aja ya. Oke, makasih. Berarti cuma A sama B ya Pak ya? Ya boleh. Nanti mau kerja C juga nggak apa-apa. Nanti saya bonusin satu nomor itu. Nah terus, Alhamdulillah. buat mungkin ya, kalau saya lihat absensi sih yang dikasih ya setiap minggu itu jumlah mahasiswanya beda-beda yang masuk. Nah, mungkin bisa bantu tolong kasih tahu teman-temannya yang mungkin jarang ikut eh, tutorial ya, yang jarang bergabung setiap minggunya ataupun yang belum pernah bergabung sama sekali untuk ikut ya, karena tadi saya baru dapat informasi dari UT Pusat bahwa kalau sebelumnya itu ada UAS, untuk semester ini UAS-nya ditiadakan. Jadi nilainya murni dilemparkan pada nilai tutorial dan juga nilai dari pusat. Nah, mungkin kalau jarang hadir ataupun tidak hadir sama sekali, bisa jadi nilainya jebol begitu. Takutnya nanti berdampak buruk. Jadi mungkin bisa diinformasikan sama teman-temannya ya. Oke. Oke. Nah, minggu ini kita akan bahas mengenai fungsi nonlinear. Kalau mengingat-ingat kembali minggu-minggu lalu kita membahas mengenai fungsi linear ya. 2 minggu yang lalu, kalau yang ini yang minggu lalu, kita membahas mengenai peranan fungsi dalam kasus ekonomi. Di sini kita masih bisa kita lihat bahwa yang dibahas di sini itu adalah masih fungsi linear. Maksudnya fungsi linear itu apa? Lihat saja gambar grafik yang di bawah ini. Yang ada P dan Q itu, nah itu dia bentuk garisnya adalah garis lurus. Oke, nah sekarang masalahnya ketika kita ngomong permasalahan di dunia ini, gitu ya, gambarnya itu tidak ada yang bisa lurus sempurna seperti itu. Masalah di dunia nyata itu adalah non-linear harusnya. Oke, ini non-linear ya. Non-linear ini apa? Jadi dia kurvanya itu tidak berhubungan secara lurus. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalnya seperti ini nih. Oke. Ya. Ini contohnya simple, sederhana. Kita ambil misalnya ini adalah rupiah ya. Di sini ada katakanlah kebahagiaan. Nah, katakanlah misalnya kita kasusnya sekarang HP gitu. Kalau harga HP-nya 1 juta, kira-kira buat orang sekarang bahagia nggak sih punya harga HP kurang lebih 1 juta begitu? Ya mungkin, oh ya biasa. Biasa itu katakanlah kalau bahagia kalau yang maksimal dari sini kita kasih nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau maksimalnya 7 gitu ya. Katakanlah 1 juta, kalau harga HP 1 juta itu dapat nilai 2. Kalau harga HP-nya 2 juta, apakah bisa 4 nilainya? Katakanlah 4. Sekarang kalau HP-nya adalah 10 juta, mungkin sepenuh-penuhnya sebahagia-bahagia orangnya 7 ya.
katakanlah 7. Nah, di sini kita bisa melihat, padahal kan kalau dia bentuknya linear ya, antara kebahagiaan dan HP itu, katakanlah seperti itu, harusnya harga HP sekitar 5-6 juta itu sudah cukup. Tetapi kenapa harga HP 10 juta itu kebahagiaannya baru penuh gitu. Mungkin kalau ada HP yang harga 20 juta, yang harganya 10 juta ini udah nggak bergengsi lagi. Mungkin sekarang yang kebahagiaan penuh itu ada di HP yang paling mahal 20 juta. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata antara kebahagiaan dan harga HP itu tidak berbentuk garis lurus. Garisnya melengkung. Nah, jadi ini garis melengkung ini adalah yang dinamakan fungsi nonlinear. Nah, jadi kita akan lebih membahas mengenai fungsi nonlinear ini. Itu nanti saya bagi ke dalam 2 minggu ya, karena materinya cukup susah. Materinya nggak banyak, cuma cukup susah. Jadi perlu waktu untuk dipahami. Nah, di sini nanti akan saya bagi minggu ini dan minggu depan. Dan di minggu ini kita akan membahas lebih kepada grafik kurva nonlinear secara umum, dan juga tentang lingkaran nanti. Nah, langsung saja untuk memahami fungsi nonlinear ini ada 5 istilah penting ya. 5 istilah penting. Yang pertama itu adalah titik penggal. Yang kedua adalah simetris. Ketiga batas nilai, keempat asimtot, dan kelima faktorisasi. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama titik penggal. Nah, titik penggal ini cukup mudah. Mungkin sudah sering kita bahas di fungsi linear. Jadi ini cuma titik perpotongan. Titik perpotongan antara garis fungsi dengan sumbu. Oke. Antara garis fungsi dengan sumbu. Jadi maksudnya, kalau ini saya gambarkan kurva seperti ini, kalau ada fungsi, ya, fungsi fx, nah titik perpotongannya itu berarti yang 2 bulatan ini. Nah, itu dimaksud titik perpotongan atau titik penggal. Nah, jadi, untuk kasus 2 dimensi, kita bisa mencari titik penggal sumbu X itu dengan memasukkan persamaan Y sama dengan 0. Dengan memisalkan Y sama dengan 0, kita bisa mencari titik penggal sumbu X. Dengan memasukkan X sama dengan 0, kita juga bisa mencari titik penggal di sumbu Y untuk suatu fungsi. Nah, ini cuma versi teorinya aja. Sebenarnya sudah kita lakukan sejak 2 minggu yang lalu. Sejak modul 2 minggu yang lalu, kita sudah sering melakukan perhitungan titik penggal, cuman ini baru formalkan aja ke dalam bahasanya. Seperti itu ya. Oke, yang kedua simetris. Nah, ini lebih berhubung antara fungsi dan fungsi dan juga titik dengan titik gitu. Jadi ini ngomong titik dulu ya. Jadi 2 titik itu dikatakan simetris terhadap suatu garis atau fungsi apabila garis atau fungsi tersebut terletak di antara kedua titik dan jarak dari masing-masing titik ke garis atau fungsi tersebut adalah sama. Oke, contohnya itu ada gambar, ada 2 titik merah dan hijau dipisahkan oleh garis biru, gitu ya. Nah, jadi titik merah dan titik hijau ini dapat dikatakan simetris apabila jaraknya kedua titik tersebut terhadap garis warna biru sama. Kita lihat ya. Misalnya yang ini yang saya lambangkan dengan angka 1, apakah itu sama dengan yang warna hijau, angka 1-nya? Sama panjang. Jika iya, kita coba lihat yang angka 2. Apakah sama panjang? Jika iya, kita coba lihat yang angka 3. Apakah sama panjang? Dan garis keempat misalnya lewat sini, apakah ini sama panjang?
Jika semua kemungkinan tersebut adalah sama panjang, berarti dua titik ini dapat dikatakan simetris terhadap garis biru. Oke. Nah, simetris ini juga tidak berlaku hanya untuk titik, juga bisa untuk fungsinya, untuk garisnya. Jadi, sesama garis pun bisa simetris. Contohnya yang ada di dua gambar ini. Yang pertama yang kiri itu warna merah, kan bentuknya sama ya. Bentuknya sama, kalau kita potong dengan garis pun, katakanlah garisnya seperti ini, harus di tengah ya. Jadi katakanlah di tengah. Apabila jaraknya ini adalah sama panjang, nah kedua fungsi ini juga dapat dikatakan simetris. Begitu pula dengan yang ada di sebelah kanan. Jadi cukup mudah yang untuk simetris ini ya. Nah sekarang yang ketiga adalah batasan nilai. Nah, di sini, di fungsi nonlinear ini, itu memungkinkan terdapat bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu adalah bilangan yang nggak nyata. Maksudnya apa? Contoh, kalau bilangan nyata itu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau bilangan negatif itu pun juga masih ada, bisa dihitung. Nah, bilangan yang imajiner ini, kita ketemu ketika mengakarkan bilangan negatif. Jadi, tidak ada bilangan dari akar bilangan negatif. Nah, jadi kita akan mencoba berusaha untuk memecahkan, jadi fungsi tersebut tidak boleh ada bilangan imajiner. Caranya adalah kita memberi batasan nilai. Nah, ada contoh, itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini kalau kita pecahkan ya, x-nya kita selesaikan, y-nya kita selesaikan, kita dapat x itu nanti plus minus akar 25 min y kuadrat. Kalau y sendiri nanti bisa plus minus akar 25 min x kuadrat. Nah, di sini kita bisa melihat ada 25 min y dalam kuadrat, ada pula 25 min x di dalam akar maksudnya. Nah, jadi bilangan dalam akar ini harus positif. Karena akar bilangan negatif itu adalah bilangan imajiner. Jadi, 25 minus y kuadrat ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Dan juga 25 minus x kuadrat ini harus 25 min x kuadrat sama dengan atau lebih dari 0. Nah, dari sini kita bisa memecahkan itu ya batasannya, bahwa ini kalau kita kerjakan satu persatu kita dapat minus y kuadrat harus lebih besar atau sama dengan minus 25, atau y kuadrat lebih kecil karena kali negatif ya, jadi tandanya berubah, lebih kecil atau sama dengan 25, maka y harus lebih kecil atau sama dengan akar 25. Jadi y itu bisa jadi minus 5 atau plus 5. Ini udah kita bahas caranya seperti di modul 1 atau modul 2 gitu. Oke. Nah, di sini jadi inilah yang menjadi batasannya. Y lebih kecil dari atau sama dengan minus 5, atau Y lebih kecil atau sama dengan 5. Ini batasan buat Y, begitu pula batasan buat X. Sama. Jadi, di luar kedua batasan ini, contohnya ya, Y sama dengan 6, itu akan membuat X sama dengan bilangan imajiner. Jadi, nggak bisa digambarkan bilangan tersebut ke dalam grafik. Seperti itu. Jadi, ini mengenai batasan nilai. Nah, yang ini kemudian mengenai asimtot. Ya, asimtot ini kondisi khusus
Kondisi khusus di mana suatu kurva itu dia mendekati suatu garis, tetapi dia tidak memotong atau menyilang garis sumbu tersebut. Contohnya yang di 3 gambar berikut. Nah, yang pertama itu kan kita bisa lihat kurvanya yang warna hijau ya. Nah, itu dia tidak memotong sama sekali antara sumbu X maupun sumbu Y-nya. Jadi dia hanya mendekati gitu ya, mendekati atau mungkin bahasa nggak formalnya nyerempet gitu. Oke. Nah, di kasus kedua pun itu juga sama, juga fungsi asimtot, itu dia mendekati X sama dengan katakanlah kalau ini 2, kalau ini X-nya sama dengan 2, berarti dia mendekati kondisi X sama dengan 2 untuk asimtot ini. Dan kalau yang gambar ketiga katakanlah ini Y-nya sama dengan 3 ya, berarti asimtotnya dia mendekati kondisi Y sama dengan 3. Jadi dia kalau ditarik garis, dia akan lurus terus, tapi akan mendekati 3, tetapi dia tidak akan pernah sampai dengan 3. Begitu pula dengan X yang ini, garis yang kedua ini, dia bisa lurus terus, lurus ke atas ya, ke atas terus, tapi dia tidak akan bisa menyentuh kondisi X sama dengan 2. Nah, jadi apabila ketemu fungsi-fungsi yang seperti ini, inilah yang dinamakan fungsi asimtot. Oke, sampai di sini pertanyaan. Oke, masih bisa dipahami ya. Nah, kita ke contoh soal fungsi asimtot. Oke, ini ada contoh soalnya. Nah, apakah persamaan XY minus 3X minus 4Y minus 2 itu adalah fungsi asimtot? Oke, nah di sini kita bisa cari. Bagaimana cara mencarinya? Lihat ya. Jadi di sini kita bisa mengerjakan salah satu dulu. Boleh X, boleh Y. Di sini kita coba kerjakan X-nya dulu. Berarti kalau kita formulasikan, persamaan tersebut kita keluarkan X-nya, maka harusnya nanti akan menjadi, karena yang mengandung X ini ada 2 ya. Ada XY, ada 3X. Makanya nanti akan menjadi X, Y minus 3. Oke. Kemudian Y-nya tetap minus 4Y minus 2. Saya, jadi itu nanti akan sama seperti yang ada di sebelah kiri. X dikali Y minus 3 dikurangkan dengan 4Y dikurangkan dengan 2 itu sama dengan 0. Oke, kalau sudah mendapatkan persamaan tersebut, kita bisa mencari X sama dengan apanya gitu. Bisa mencari persamaannya. Caranya mudah. Yang di luar X ini kita pindahkan dulu ke ruas bagian kanan. Oke, maka harusnya persamaannya akan menjadi X Y minus 3 sama dengan 4Y ditambahkan dengan 2. Oke. Kalau di ruas kiri negatif, kalau dipindahkan ke kanan, dia akan menjadi positif. Kemudian, kita bisa memindahkan Y min 3-nya ke ruas kanan. Nanti akan menjadi X sama dengan 4Y plus 2 dibagi Y minus 3. Oke, bisa ya.
Nah, nanti kita dapat persamaan X sama dengan sesuatunya. Nah, kalau sudah dapat, maka untuk melihat itu adalah asimtot apa bukan, kita tinggal memisalkan Y menjadi suatu bilangan yang sangat besar. Oke, bisa plus yang sangat besar, bisa minus yang sangat besar. Jadi kalau kita masukkan, itu adalah simbol tak hingga ya. Kalau kita lihat, jika Y mendekati plus tak hingga, maka yang di bawah ini ya, berarti 4 kali plus tak hingga ditambahkan dengan 2, dibagi plus tak hingga, dikurangkan dengan 3. Kalau Y mendekati minus tak hingga, maka X akan sama dengan 4 kali minus tak hingga, tambah 2, dibagi minus tak hingga, dikurangkan dengan 3. Nah, sekarang kalau ngomong tak hingga ini kan pusing ya. Maksudnya apa sih tak hingga ini gitu ya? Tak hingga ini adalah bilangan yang sangat besar. Jadi misalnya plus tak hingga itu kita bisa asumsikan mungkin plus 1 miliar. Mungkin plus 100 miliar. Boleh. Dan bisa ke angka yang jauh-jauh lebih besar lagi. Terserah mau nolnya ada berapa. Mau nolnya 1000, nggak apa-apa. Karena kita asumsikan dia tak hingga gitu ya. Kalau minus tak hingga, sama, cuman dia halnya adalah ada minusnya. Ada negatifnya. Nah, sekarang kalau kita menyelesaikan ini kan susah ya dibayangkan ya. Kalau misalnya tak hingganya itu misalnya adalah angkanya 1 misalnya. Berarti kan gampang menyelesaikan. Jika Y sama dengan 1 kan berarti X sama dengan apa? Kalau misalnya Y sama dengan 1, berarti kan X tinggal 4 kali 1 tambah 2 dibagi 1 kurang 3. Selesai masalahnya. Berarti 4 tambah 2, 6. 1 kurang minus 3, min 2. 6 bagi min 2, min 3. Jika X-nya sama dengan 1. Kenapa harus kita ada yang plus tak hingga ini? Gimana sih jadi cara membayangkannya? Nah, untuk itu, untuk lebih mudah, kita asumsikan Y-nya itu adalah bilangan yang besar, tetapi tidak usah luar biasa besar. Contohnya, misal yang di bawahnya ya, kita tes di angka Y sama dengan plus 1000. Dan kasus kedua, Y sama dengan minus 1000. Oke. Untuk kasus yang pertama, berarti kita bisa melihat 4 kali 1000 ditambah 2, oke, dibagi 1000 kurangi 3. Nah, 4 tambah 1000 itu kan 4000 atau sama dengan 4Y ya, karena Y-nya 1000. Kalau ditambahkan dengan 2, otomatis nilai tersebut akan lebih besar daripada 4Y. Ya kan? 4000 tambah 2 adalah 4002. Itu pasti lebih besar daripada 4000. Kalau Y-nya adalah 100, maka 4000 kali 100 tambah 2 itu pasti lebih besar dari 400. Nah, kita sekarang ke penyebutnya. Penyebutnya itu yang pertama ya, jika Y sama dengan plus 1000, maka penyebutnya nanti akan menjadi plus 1000 dikurangkan dengan 3. 997, yang mana lebih kecil daripada Y, 1000 itu. Berarti, kalau pembilangnya adalah lebih besar daripada 4Y, gitu ya, penyebutnya malah lebih kecil daripada Y, berarti kalau kita bagi ini, ketika X nantinya mendekati 4, maka nanti nilai X-nya ini seharusnya
ketika Y mendekati 4 ya, berarti nilai X ini seharusnya nanti akan lebih besar daripada 4. Tetapi dia tidak akan lebih kecil daripada 4. Inputnya tutor. Ya. Gambar boleh di zoom kurang jelas. Kenapa? Gambarnya boleh di zoom. Oh, gambar. Oh ya, ini perhitungannya maksudnya ya? Iya. Oh ya, ini ya. Nah, kita bisa lihat ketika Y-nya nanti mendekati 4, ini saya hapus dulu ya. Nah, ketika Y mendekati 4, mendekati tak hingga, plus tak hingga ya, maka nanti si X ini bakal selalu lebih besar daripada 4. Karena kenapa? Kita lihat yang di bagian merah ini ya. Kalau kita bagi sesuatu yang lebih besar daripada 4Y, dibagi sesuatu yang lebih kecil daripada Y. Berarti kalau kita coret Y-nya saja, itu sudah 4. Bagaimana kalau sesuatu yang lebih besar daripada 4Y, katakanlah 4Y tambah 1 ya, gampang, sama sesuatu yang lebih kecil daripada Y, katakanlah Y min 1. Nah, ini, hasilnya ini, X ini, pasti lebih besar daripada 4. Tidak mungkin sama, tidak mungkin lebih kecil. Oke. Nah, kalau kita sekarang ke kasus kedua, di mana kasusnya itu Y kita asumsikan adalah minus bilangan yang sangat besar. Dalam hal ini minus 1000. Nah, kalau kita kerjakan, ya, maka 4 kali minus 1000 ditambahkan dengan 2, berarti ini kalau kita hitung adalah minus 4000 tambah 2 sama dengan minus 3998. Nah, minus 3998 ini akan selalu lebih besar daripada minus 4Y atau minus 4000. Oke. Kasus kedua yang penyebutnya ini apabila Y-nya minus 1000 ya, maka kita akan mendapatkan nilai minus 1000 kurangi 3, minus 1003. Ini pasti akan selalu lebih kecil daripada minus Y itu sendiri, yang mana itu adalah minus 1000. Oke, jadi kita dapat dua kasus. Ya, ketika Y-nya menuju tak hingga, minus tak hingga, ketika nilai Y-nya terus mengecil hingga minus tak hingga, maka nilai X-nya nanti akan mengecil juga. Tetapi dalam kasus ini, kita bisa memahami bahwa nilai X ini tidak akan mencapai 4. Oke, jadi nilainya itu nanti akan selalu nyerempet di angka 4. Dari mana? Dari hasil pembagian dua kasus ini. Sama seperti kasus positif. Oke. Nah, jadi kalau digambarkan ke dalam grafik nanti seperti apa? Seperti ini gambarnya. Nah, saya kasih warna merah ya. Jadi nanti nilai Y-nya itu akan nyerempet di kasus X sama dengan 4. Ketika Y-nya menuju plus tak hingga, itu arah kanan. Ketika ini ya, Y-nya menuju plus tak hingga, kalau yang ke bawah ini Y-nya menuju minus tak hingga.
Oke, seperti itu gambarnya. Kita coba fungsi kedua. Oke, itu apabila persamaannya kita selesaikan dari sisi X. Nah, kalau kita selesaikan dari sisi Y, itu juga bisa. Jadi kembali lagi ke soalnya di awal, kita keluarkan Y-nya, maka nanti persamaannya akan menjadi, yang mengandungnya kan 2 ini ya, jadi Y keluar, jadi sisa X dan minus 4, berarti X kurang 4, baru yang belakangnya menyusul, minus 3X, minus 2, sama dengan 0. Oke, berarti kita bisa memindahkan minus 3X dan minus 2 ini ke ruas bagian kanan. Nanti dia jadi positif. Ya. Setelah positif, dia hasil nanti nilainya, kan itu minus 3X dan minus 2 ya. Maka nanti akan menjadi 3X plus 2. Yang di sisi kanannya masih sama. Y, X min 4 ya. X min 4 nanti kita pindahkan lagi ke bagian kanan, akan menjadi yang seperti yang di bawah ini. Oke, jadi Y sama dengan 3X plus 2 dibagi X min 4. Oke. Nah, sekarang kita bisa memisalkan jika X menuju plus tak hingga, kasus pertama, dan kasus kedua, jika X menuju minus tak hingga. Berarti untuk kasus pertama, jika X menuju plus tak hingga, Y nanti akan sama dengan 3 kali plus tak hingga ditambah 2 dibagi plus tak hingga minus 4. Untuk kasus kedua, Y akan menjadi 3 kali minus tak hingga ditambah 2 dibagi minus tak hingga minus 4. Oke, maka untuk mengerjakannya, ini untuk mempermudah ya, jadi kita misalkan X-nya ini plus 1000, dan untuk kasus pertama ya, dan minus 1000 untuk kasus kedua. Oke, jadi ketika kita masukkan plus 1000-nya, maka kita akan dapat di kasus pertama ya, 3 kali 1000 ditambahkan 2 dibagi 1000 dikurangkan dengan 4. Oke, kita dapat di pembilangnya 3X tambah 2 itu pasti lebih besar daripada 3X. 3000 tambah 2 adalah 3002. Dikurangkan, pasti itu lebih besar daripada 3000, 3X. Untuk penyebutnya, itu kita ada X minus 4. Kalau kita masukkan X sama dengan 1000, maka hasilnya adalah 1000 dikurangkan dengan 4, atau 996. Ini pasti lebih kecil daripada X itu sendiri, 1000. Oke, jadi sini kita bisa melihat kasusnya, bahwa ketika pembilangnya pasti lebih besar daripada 3X, dan penyebutnya pasti lebih kecil daripada X, maka kita bisa dapat informasi bahwa nilai Y akan selalu lebih besar daripada 3. Tidak akan lebih kecil. Ini dalam kasus ketika X menuju plus tak hingga. Oke. Jadi ketika Y-nya, maksudnya ketika Y menuju tak hingga ya, jadi ketika Y-nya menuju tak hingga,
ketika X-nya menuju tak hingga plus tak hingga, maka Y-nya akan selalu lebih besar daripada 3. Oke. Begitu pula untuk kasus yang kedua, ketika X-nya menuju minus tak hingga. Kita ambil kasus minus 1000 di sini. Untuk membantu membayangkan, gitu ya. Ketika X sama dengan minus 1000, maka Y-nya akan menjadi 3 kali minus 1000 ditambahkan dengan 2 dibagi minus 1000 dikurangkan dengan 4. Nah, untuk pembilangnya, bagian atasnya, 3 kali minus 1000 plus 2, itu pasti akan selalu lebih besar daripada minus 3 kali 1000 ya, min 3x. Oke. Karena kita ada plus 2-nya. Jadi sini adalah minus 3000 plus 2, pasti itu lebih besar daripada minus 3000. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pembilangnya nanti akan selalu lebih besar daripada 3x. Untuk penyebutnya, kita bisa melihat bahwa itu akan selalu lebih kecil daripada minus x. Kasusnya sama. Oke, jadi kalau ini kita bagi, seharusnya Y itu bakal selalu lebih kecil daripada 3. Tetapi tidak akan pernah menyentuh angka 3. Oke. Jadi ketika X yang menuju minus tak hingga, Y akan berada di bawah 3. Kalau kita gambarkan, saya kasih garis putus-putus warna hijau. Akan seperti ini. Oke. Jadi jika X-nya menuju plus tak hingga, maka yang akan terjadi, Y akan selalu berada di atas 3. Maka dia tidak akan pernah menyentuh garis Y sama dengan 3 ini. Dia bakal berada di atasnya terus. Cuman dia mengecil. Oke, bisa dipahami ya. Kalau X yang menuju minus tak hingga, jadi arah sebaliknya ya, menuju minus tak hingga, X yang menuju minus tak hingga, maka nilai Y-nya akan lebih kecil daripada 3. Oke, ada di bagian sini. Y-nya akan mengecil, terus dekat dengan angka 3, tetapi dia tidak akan pernah menyentuh nilai 3. Nah, jadi inilah fungsi asimtot. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ada pertanyaan mengenai contohnya? Harusnya memang agak susah membayangkan ya. Jadi kalau saya dulu belajar ini, saya masih ingat, saya ketika dijelasin sekali, itu masih nggak ngerti. Masih belum paham. Ketika dijelasin kedua kali, ketiga kali, keempat kali, masih ngawang-ngawang, masih nggak jelas. Jadi, kapan ketika saya bisa membayangkan fungsi asimtot ini, itu ketika saya mencoba memasukkan nilai. Jadi, buat teman-teman mungkin kalau mau dicoba, boleh. Bagian misal ini, itu adalah bagian yang sangat penting untuk membantu
memahami kasus ini ya. Jika permisalannya betul, maka itu akan sangat membantu teman-teman dalam menggambar grafiknya untuk memahami kondisi asimtot ini. Seperti itu. Jadi nanti mungkin boleh dicoba, gitu ya. Kalau sudah selesai tutorial, boleh dicoba. Dimisalkan angkanya mungkin kalau 1000 besar, coba 10 nggak apa-apa. 10, 100, 1000, 10.000, 1 juta pun boleh. Itu ya. Untuk membuktikan kasus asimtot. Oke. Nah, kalau asimtot sudah, kita sekarang ke bagian terakhir yang dipahami, itu adalah faktorisasi. Ini sebenarnya untuk menyelesaikan masalah nonlinear, tetapi nonlinear ini terbentuk dari 2 atau lebih fungsi linear. Jadi tidak selamanya nonlinear itu bentuknya tidak garis lurus. Nonlinear itu juga bisa diciptakan dengan minimal 2 garis linear. Contohnya ya. Nah, contohnya ini. Itu ada 2 garis. Garis yang nomor 1 dan garis yang nomor 2. Nah, ketika 2 garis itu dijadikan satu, dikombinasikan, maka kedua garis ini nanti akan membentuk fungsi nonlinear. Oke. Caranya bagaimana? Kok bisa tahu? Nah, di sini kita bisa dengan menjalankan pemfaktoran. Kita faktorkan dia, apabila berhasil difaktorkan, berarti kemungkinan besar ini adalah fungsi linear. Ada beberapa fungsi linear di dalamnya. Contoh ya. Ini harusnya 2x kuadrat. Ini soalnya 2x kuadrat plus 3xy min 2y kuadrat sama dengan 0. Jadi ini bisa kita pecahkan. Ya, ini kita bisa pecahkan menjadi yang di bawahnya ini. Oke, kita tarik x-nya dulu. Ya, kita kan ada 2 fungsi yang menggunakan x. Kita tarik keluar x-nya. Saya gambarkan seperti ini aja dulu, biar lebih mudah. 2x kuadrat ditambah kurang aja ya, kurang y dulu, kurang xy. Oke. Kemudian saya tambahkan 4xy kurang 2y. Oke, ini untuk mempermudah pembentukan pemfaktorannya. Kenapa harus ada minus xy dan plus 4xy ya? Bagian tengah ini. Tujuannya adalah untuk tidak merubah soal. Oke, karena kenapa? Minus xy ini kalau kita jumlahkan dengan 4xy, itu nanti nilainya akan sama dengan plus 3xy. Sedangkan 2x kuadrat ini masih sama, min 2y kuadratnya masih sama di sini. Oke, jadi tidak ada soal yang dirubah. Nah, dari sini kita bisa kerjakan dan cara dipecahkan ya. Ini kerja sendiri, ini kerja sendiri. Nanti yang bagian kiri akan menjadi x-nya keluar 1 ya, menjadi 2x dikurang y. Oke.
yang bagian kanan nanti akan menjadi, kita bisa keluarkan 2y, maka nanti akan menjadi 2x min y. Oke. Ini adalah step yang di bawah ini. Oke, sama ya. Nah, dari sana kita bisa, karena ini sama-sama 2x min y, 2x min y, oke, berarti kita bisa membuat fungsi perkalian di sini. Oke, 2x min y-nya di sebelah sini, dan kemudian kita ada x dan 2y, itu dua-duanya membentuk di sini, karena fungsinya plus, penghubungnya plus di sini, maka x tambah 2y. Jadi 2x min y dikali x plus 2y itu sama dengan 0. Harusnya sama dengan contoh soal ini. Kalau pemfaktorannya betul, oke, harusnya sama. Kita coba kalikan 2x kali x, ini ya, kita kali dulu. Jadi 2x kuadrat, 2x kali 2y, berarti tambah 4xy, kemudian min y dikalikan dengan x, itu adalah min xy, kemudian min y dengan plus 2y, hasilnya adalah min 2y kuadrat. Maka ini akan sama dengan 2x kuadrat ditambah 3xy dikurang 2y kuadrat. Nah, ini sama ya dengan soalnya ya. Nah, berarti di sini kita bisa melihat bahwa soal tersebut bisa difaktorkan. Kalau bisa difaktorkan dan membentuk dua persamaan linear, ya kan 2x min y dengan x plus 2y itu adalah kan fungsi linear. Nah, kita sudah bisa melihat bahwa sebenarnya contoh soal ini itu adalah perpaduan antara dua garis linear. Nah, bagaimana cara menggambarkannya kalau seperti itu? Gampang, kita tinggal menyelesaikan fungsinya ini satu persatu. Ini saya hapus tulisan tangannya tadi. Nah, di sini kita ada dua garis. Saya kasih merah sebagai penanda ya, garis pertama dan garis kedua. Yang garis pertama tadi kan 2x min y. Nah, kita kerjakan di sini. Oke, 2x min y sama dengan 0. Nah, ini kita mulai permisalan. Di sini saya pakai angka 4, supaya kenapa kalau pakai angka 0, nanti dia akan membuat semuanya bernilai 0. Jadi saya pakai 4 aja. Kalau x sama dengan 4 ya, jika x sama dengan 4, maka 2 kali 4 min y sama dengan 0. Y-nya nanti akan bernilai sama dengan 8. Jika y-nya sama dengan 4, maka 2x min 4 sama dengan 0. X-nya nanti sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian ini garis yang kedua. X plus 2y sama dengan 0. Jika x-nya sama dengan 4, maka apa? Maka 4 plus 2y sama dengan 0. Berarti y-nya sama dengan minus 2. Kalau y-nya sama dengan 0, ini sebagai variasi aja, kita akan melihat kalau y-nya sama dengan 0, kita akan membuat x-nya juga sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita gambarkan garisnya ini. Yang pertama adalah ketika x-nya sama dengan 4, ini garis pertama ya. X-nya sama dengan 4, maka y-nya sama dengan 8. Kalau x-nya sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 4.
Oke, kita berarti ada 2 titik 2,4 dan 4,8. Kita tarik garis lurus. Ya, garis lurus. Berarti garis yang nomor 1 ini adalah garis yang mewakili fungsi yang pertama. Kemudian ada lagi garis yang kedua. Jika X sama dengan 4, ini saya kotakkan warna biru, maka Y sama dengan minus 2. Oke, berarti X-nya 4, Y-nya minus 2. Ada di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oke. 4, min 2. Kemudian titik keduanya tadi ada di jika X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka X-nya juga sama dengan 0. Oke. Berarti mereka berada di posisi titik 0,0. Tarik lagi garis lurus. Maka nanti dia akan membentuk garis linear kedua. Nah, jadi fungsi non-linear yang dicontoh tadi, 2x yang saya kotakkan warna biru ya, 2x kuadrat plus 3xy minus 2y kuadrat, itu kalau digambarkan adalah seperti ini. Oke. Nah, jadi ini salah satu cara menyelesaikan masalah non-linear dengan mencari permasalahan non-linear tersebut, apakah terdiri dari 2 atau lebih fungsi linear atau bukan. Apakah merupakan fungsi hasil kombinasi dari fungsi-fungsi linear atau bukan. Ketika dia tidak bisa difaktorisasi, maka sudah bisa dapat clue, dapat bantuan bahwa fungsinya bisa jadi bukan kombinasi dari fungsi-fungsi linear. Apabila bisa difaktorisasi, berarti itu juga menjadi indikasi bahwa bisa jadi fungsi non-linear yang sedang kita hadapin itu adalah perpaduan antara fungsi-fungsi linear. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Instruksi, Pak. Iya. Halo. Ya. Boleh dijelaskan ulang lagi nggak, Pak? Aku masih kurang paham. Oh ya, boleh. Terima kasih, Pak. Iya. Nah, kita coba ulang lagi, sekali lagi. Nah, kita ada persamaan kurva nonlinear. Seperti yang dikotakkan warna biru ini. 2x kuadrat tambah 3xy minus 2y sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu apakah bagaimana bentuk dari fungsi ini, fungsi nonlinear ini. Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Apakah seperti asimtot? Ya. Atau mungkin perpaduan antara dua garis linear. Nah, itu kenapa? Karena ketika dua garis linear itu digabungkan, itu akan menghasilkan garis nonlinear. Kurva nonlinear. Oke. Jadi kita ingin mencari tahu bagaimana caranya. Ya. Caranya adalah dengan faktorisasi. Jadi kita memfaktorkan permasalahan tersebut, fungsi tersebut. Oke.
Nah, apabila faktorisasinya berhasil, karena tidak semua faktorisasi berhasil, apabila dia berhasil, maka kemungkinan besar fungsi tersebut adalah fungsi kombinasi dari garis-garis atau fungsi-fungsi linear. Oke. Ini coba saya hapus dulu. Ini ya. Saya bersihkan dulu catatannya. Karena kita mau penjelasan ulang. Oke. Yang pertamanya udah. Nah, sekarang di sini kalau teman-teman lihat perhitungannya yang saya kerjakan ini itu sebenarnya ada di modul ya. Cuman di modul ini terkadang bagi saya dia lompat. Cara step-step dia mengerjakan itu dipersingkat sehingga mungkin bagi yang awam itu tidak paham, susah memahami dari mana persamaan tersebut bisa keluar. Saya kasih contoh ya, yang ini contoh sederhana yang ada saya tulis di sini. Nah, contohnya adalah ini. Ini saya hapus dulu. Ini adalah step penghubungnya sebenarnya. Oke. Bagaimana kita memecahkan yang ada di kotak warna biru tersebut yang ada di dalam kotak warna biru tersebut ke dalam persamaannya ada di bawahnya. Yang kotak warna birunya saya kotakin ulang. Yang ini ya. Ini Y ya, 2 min 2Y kuadrat. Nah, bagaimana dia bisa menjadi ini? Oh, sepertinya ada delay antara tulisan saya dengan yang di layar ya. Sebentar. Oke, jadi ini saya kotakin biru ulang ya. Nah, bagaimana dia bisa 2x kuadrat ditambah 3y dikurangkan dengan 2y kuadrat itu sama dengan x dikali 2x min y ditambah 2y dikali 2x min y. Nah, itu pertanyaannya sekarang. Bagaimana bisa menjadi seperti itu? Nah, di sini ini ada yang hilang dari buku, dari modul, maksudnya bahan ajar ya. Nah, di sini teman-teman bisa catat, jadi nilai penghubungnya, kenapa bisa menjadi fungsi di bawah. Oke, nah kita lihat ini ya, kita bagi, kita lihat tengahnya ini kan ada 3xy. Nah, 3xy ini kita pecah menjadi 2. Menjadi minus xy dan plus 4xy. Oke, kemudian bagian kirinya kan masih ada 2x kuadrat, bagian kanannya adalah min 2y kuadrat. Nah, kalau udah dipecah seperti ini, kita baru bisa mengerjakannya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. Kalau yang pertama ini kita keluarkan X-nya, ini akan sama dengan X kali 2X dikurangkan dengan Y. Jadi yang ada di bagian kiri ini. Kalau yang bagian kanan,
kita keluarkan 2Y, maka hasilnya adalah 2X minus Y. Oke, jadi 2Y kali 2X minus Y. Sama yang ada di bagian ini. Nah, itulah stepnya kenapa bisa menjadi seperti yang di bawah. Oke, setelah itu kita lihat dalamnya. Ternyata sama. Sama-sama apa? Sama-sama 2X min Y. Oke, berarti yang di luar ini, yang saya bulatkan warna biru ini, itu dapat digabung ya. Oke, jadi X plus 2Y. Yang di sebelahnya tetap 2X min Y. Nah, inilah fungsi-fungsi yang didapatkan dari hasil faktorisasinya. Nah, dari sini kita sudah diberitahu bahwa ternyata karena berhasil difaktorisasi, berarti fungsi 2x kuadrat tambah 3xy kurang 2y kuadrat ini itu sebenarnya perpaduan antara dua fungsi linear. Apa saja? Fungsi linear 2x min y sama dengan 0, dan fungsi linear x plus 2y sama dengan 0. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui itu, kita tinggal menggambarkan kedua garis linear ini. Kedua garis linear ini nantinya itu sudah mewakili permasalahan nonlinear yang lagi kita coba selesaikan. Oke, jadi kita selesaikan satu-satu. Oke, yang pertama ini seksi kode 1. Yang pertama 2x min y sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa mencari titik-titiknya dengan memisalkan. Di sini saya coba pakai angka 4 ya. Ini misal x-nya sama dengan 4, maka y-nya berapa? Y-nya nanti akan sama dengan, ini bisa dicari dengan persamaan di bawah. 2 kali 4 minus y sama dengan 0. Berarti y nanti akan sama dengan 8. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika y ini sama dengan 4? Maka nanti caranya 2x min 4 sama dengan 0. X-nya nanti akan sama dengan 2. Di sini titik pasangannya adalah pasangan x, y-nya, berarti sini 4,8 titik pertama, titik keduanya 2,4. Oke. 4,8 dan 2,4 ini ya titiknya ya, yang warna merah ya. Kalau ditarik garis lurus, karena ada garis persamaan linear, jadi kita cuma perlu 2 titik, kita sudah bisa menggambar garisnya. Oke, langsung saja tarik garis lurus. Ini adalah garis fungsi yang pertama. Kemudian, kita tadi punya 2 ya. Selain 2x min y, kita juga punya x plus 2y. Oke, yang nomor 2. Nah, ini kita juga sama. Kita pecahkan garisnya. Oke, x plus 2y sama dengan 0. Jadi, kalau kita misalkan, jika x-nya sama dengan 4, maka nilai y akan sama dengan, kita bisa cari. Jika x-nya sama dengan 4, berarti 4 tambah 2y itu sama dengan 0. Maka y-nya nanti akan sama dengan minus 2. Oke, berarti 4, minus 2 ya, titiknya. Dan yang kedua, kita bisa coba sama dengan 0. Jadi, jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya nanti akan sama dengan 0 juga. Karena x tambah 2 kali 0 sama dengan 0. Berarti x tambah 0 sama dengan 0. X bernilai 0.
Nah, kita gambarkan titik-titik yang biru tersebut mewakili fungsi linear yang kedua. Jadi, kalau digambarkan, ya kita udah bisa membuat dua titiknya, kita tarik garis lurus, nah itulah fungsi linearnya yang kedua. Oke, dari sini kita sudah bisa menyelesaikan masalah bagaimana kita menggambarkan contoh soal tersebut. 2x kuadrat plus 3xy minus 2y kalau digambarkan akan seperti di bawah ini. Dua garis lurus di bawah ini. Oke, bisa dipahami ya. Kalau begitu, ada pertanyaan? Maaf Pak, untuk fungsi yang kedua kan itu y-nya sama dengan 0 kan ya Pak? Fungsi kedua, ya untuk titik keduanya y sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, betul. Kalau misalkan y-nya misalkan bukan 0, bisa nggak? Atau memang boleh. Angkanya bebas, terserah. Coba masnya mau ke berapa? Kita coba kerjakan nggak apa-apa. Boleh. Di sini angka 4 ya. Nah, oke, sekarang coba kita kerjakan. Apabila y-nya sama dengan 4. Oke. Berarti apabila y-nya sama dengan 4, y sama dengan 4, maka x-nya berapa? X-nya nanti akan sama dengan x ditambah 2 kali 4. Betul ya? Sama dengan 0. Maka x-nya berapa? X tambah 8 sama dengan 0. 8. X-nya minus 8 ya. Oke, berarti pasangan titiknya adalah minus 8,4 ya. X, Y ya. Nah, kita cari x-nya di titik minus 8. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 5, 6, 7, 8. Y-nya ada di plus 4. 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya ada di mana? Ada di sini ya. Titik minus 8,4. Betul kan? Nah, jadi kalau kita tarik garisnya lagi yang ini, kita tarik lurus, nah harusnya nanti dia akan memotong garisnya ini, menembus titik minus 8,4-nya. Seperti itu. Jadi boleh. Titik berapa aja dimasukkan boleh. Tadi 0,0 itu hanya sebagai contoh lain, supaya angkanya nggak bosan gitu. Kalau masukkan 4 semua boleh, masukkan 5 semua boleh, masukkan 1 semua boleh, tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena di sini adalah fungsi linear ya. Jadi kalau kita mengingat kembali lagi 2 minggu yang lalu, karena fungsinya yang dibentuknya garis lurus, fungsi linear kan bentuknya pasti garis lurus. Nah, jadi kita tinggal butuh 2 titik aja. Minimal 2 titik. Terus kita tinggal menarik garis yang melewati 2 titik tersebut. Itu nanti akan sudah mewakili titik-titik yang lain. Nah, dalam kasus ini, boleh nih kita pasangan 2 titiknya ini, misalnya ya. Jadi kita ada 3 titik ya. Katakanlah ini saya kasih kode titik yang pertama. Ini saya kasih kode titik pertama. Ini saya kasih kode titik kedua. Saya kasih kode titik ketiga ya. Nah, di sini kita cuma perlu 2. Jadi, kalau kita sudah punya titik 2 dan titik 3, kita sudah bisa menarik garisnya. Atau kalau kita punya titik pertama dan titik kedua, kita juga bisa menarik garisnya. Ataupun 1 dan 3 yang kita miliki, nggak masalah.
Asalkan dengan 2 titiknya, dia bakal selalu membentuk tarikan garis yang sama. Kecuali kalau salah hitung. Kalau salah hitung ya misalnya ya, katakanlah jadi ke sini nih, titik keempat ini titik yang salah hitung. Terus kita punya titik ketiga. Tadi kan udah dihitung di awal ya, 4, minus 2 ini. Oke, kalau kita tarik garis, akan menjadi seperti ini. Nggak lurus ya garisnya ya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kalau garisnya menjadi yang warna biru, itu jadinya salah. Seperti itu, jadi salah menggambar fungsinya. Ini kalau salah hitung. Kalau tidak salah hitung, maka dia akan menjadi hanya akan menambah titik-titik yang betul ini. Terserah dimanapun X kita mau coba, dia bakal berada di angka-angka ini. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Ini pertanyaan yang bagus ini. Kalau kita coba di angka lain bagaimana? Kenapa 0 gitu ya? Ini pertanyaan bagus. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin yang lain? Atau saya lanjut? Oke, saya lanjut ya. Ini ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini dia bentuknya semacam lingkaran. Bisa lingkaran, bisa parabola, bisa elips ya. Ada banyak bentuk. Nah, untuk hari ini kita bahas satu bentuk dulu. Oke, kita bahas satu bentuk dulu ya. Yaitu bentuk lingkaran. Nanti bentuk yang lain kita bahas minggu depan. Oke. Nah, di sini ini memang perlu hafalan sedikit ya. Memang perlu hafalan sedikit untuk memahami bentuk fungsi lingkaran ini. Sebenarnya ada cara untuk tidak menghafal, cuman itu sangat rumit ya caranya. Materi perkuliahan anak S2 biasanya, S2, S3. Jadi untuk tahap ini, mungkin bisa diingat-ingat aja bentuknya. Saya rangkum dengan mudah ya, jadi semudah mungkin bentuk umumnya itu adalah yang di warna merah. Oke. Ini adalah X min H tambah Y min K, X min H kuadrat tambah Y min K kuadrat, itu sama dengan R kuadrat. Maksudnya apa ini? Oke, maksudnya itu, kita kan tadi membahas mengenai lingkaran. Lingkaran itu ada jari-jari. Oke, jadi R-nya itu adalah jari-jari. Oke, jari-jari lingkaran. Dan juga ada H dan K ya. H ini mewakili titik pusatnya, koordinat X. K ini mewakili titik pusat koordinat Y. Oke, jadi inilah bentuk lingkaran. Bentuk fungsi lingkaran. Oke. Nah, jadi kalau digambarkan, nah kira-kira seperti itu tuh. Seperti gambar di samping. Nah, kita contoh soal aja ya biar gampang ya. Biar bisa memahami lebih mudah. Oke, soalnya tentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan berikut. X kuadrat min 4X plus Y sama dengan 0. Nah, katakanlah kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah fungsi lingkaran. Jadi kita tahu ini adalah fungsi lingkaran. Berarti kita pecahkan masalah tersebut ke dalam bentuk umum. Loh Pak, kan dia tidak ada H, tidak ada K, tidak ada R. Tadi kan ada ya di bentuknya ya. Kan dia tidak ada angka-angka tersebut. Bagaimana tahu kalau ini lingkaran? Nah, ciri-cirinya sebenarnya mudah. Itu ada X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, itu sudah ciri yang sangat kuat mengarah dia ke lingkaran. Ini katakanlah masih ada, tetapi kita
tidak mengetahui antara H, K, dan R-nya, nah itulah yang perlu kita cari. Karena itu yang diminta oleh soal. Tentukan titik pusat, berarti H, K, dan jari-jari berarti R. Oke. Jadi katakanlah itu persamaan yang pertama, saya lambangkan dengan 1, persamaan 1 ya. Kemudian bentuk umumnya, oke, kan adalah X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kalau kita pecahkan satu-satu, ya, yang pertama warna merah, X min H kuadrat, akan jadi seperti di bawah ini. Oke, X kuadrat min 2XH ditambah H kuadrat. Sedangkan yang kedua adalah yang seperti ini, Y min K kuadrat itu nanti akan sama dengan Y kuadrat min 2YK tambah K kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada Y lagi selain Y kuadrat di dalam fungsinya ya, fungsi yang pertama. Kita lihat nih. Tidak ada Y lagi selain Y kuadrat. Padahal di bentuk umumnya, kita bisa lihat harusnya ada 2YK ya. Tapi kenapa tinggal Y kuadrat? Nah, kita sudah dapat clue. Berarti 2YK ini, min 2YK ini, harus sama dengan 0. Bagaimana cara biar sama dengan 0? Otomatis K-nya sama dengan 0. 2Y kali 0 adalah 0. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan 1. K sama dengan 0. Kemudian, kita tinggal mencari H-nya. Kan tadi pusat lingkaran, titik pusatnya adalah H, K. Oke, kita lihat lagi di sini. Yang ada X yang mana? Saya kotakkan warna biru ya. Yang ada X ternyata hanya ini ya. Selain X kuadrat ya. Min 2XH. Tidak ada lagi X di dalamnya. Ya kan? Ini X kuadrat. Yang ini H kuadrat. Y kuadrat. Min 2YK. K kuadrat. R kuadrat. Tidak ada H. Tidak ada X lagi. Oke, berarti yang ada mengandung X ini kan cuma min 2XH. Sedangkan dari soalnya yang mengandung X saja yang mana yang nggak dikuadratin? Hanya yang kedua ini ya, yang saya centang warna biru, min 4X. Berarti min 4X ini sama dengan min 2XH. Berarti hanya berapa? Bisa dicari dong. Bisa, hanya adalah min 4X dibagi min 2X, ya, atau sama dengan 2. Berarti titik pusatnya berapa? Titik pusatnya tadi kan H, K ya, berarti 2,0. Oke, berarti kita sudah menjawab titik pusatnya adalah 2,0. Nah, sekarang jari-jarinya berapa? Pertanyaan nomor 2. Oke, karena kita sudah mendapatkan titik pusat, kita bisa mencari jari-jari. Kita masukkan aja nilainya tadi. Hanya 2, K-nya 0. Oke, ini kan adalah H, ini adalah K. Oke. Kita tinggal memasukkan saja nilainya ke dalam fungsi yang nomor 2. H-nya 2, K-nya 0. Berarti kita dapat X kuadrat tetap 2X kali H, hanya tadi 2, berarti 2X kali 2 jadi 4X. H kuadrat
2 kuadrat jadi 4. Y kuadratnya masih sama. K-nya tadi 0. Berarti 2Y kali 0, 0. Y kuadrat, K kuadrat. Maksudnya K kuadrat ya tadi ya. Tadi K-nya 0, berarti 0 kuadrat juga 0. Ini tetap R kuadrat. Oke. Nah, di sini otomatis kita punya 4 ini ya. Yang saya kotakkan warna biru, 3 ini X kuadrat min 4X plus Y kuadrat. Kalau lihat lagi, lebih teliti lagi, kita ada di soal ya. Soalnya apa? Yang saya kotakin warna biru ini. Itu adalah X kuadrat kurang 4X ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Jadi, kalau kita masukkan, seharusnya ini saya pindahkan dulu. Oke, seharusnya X kuadrat minus 4X tambah Y kuadrat tambah 4 kurang 0 kurang tambah 0 sama dengan R kuadrat. Ya, ini saya pindahkan Y kuadratnya menjadi ke depan ya. Sisanya sama. Nah, kita tahu nih, ini di soal ini kan bernilai berapa? 0 ya. Berarti 0 tambah 4 kurang 0 tambah 0 itu sama dengan R kuadrat. R kuadratnya berapa? 4. Oke, maka R kuadrat berapa? Sama dengan 4. Kalau R kuadrat 4, berarti R-nya berapa? Antara minus 2 dan 2. Ya kan? Minus 2 kuadrat 4, 2 kuadrat juga 4. Nah, tetapi yang namanya lingkaran kan tidak mungkin jari-jarinya negatif. Jari-jari pasti positif. Berarti untuk kondisi R sama dengan minus 2 itu tidak mungkin. Maka R-nya adalah 2. Oke ya. Jadi kalau digambarkan akan seperti grafik warna hitam di samping bagian kiri. Titik pusatnya adalah 2,0 ya, di sini 2,0. Kemudian jari-jarinya adalah 2. Oke, ini 2, ke sini juga 2, ke sini juga 2. Ini kelihatannya agak lonjong bulatannya karena mungkin ditarik ya sama aplikasinya. Harusnya tuh bulat sih, bulat sempurna. Oke. Ya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau pusing harusnya iya, wajar ya. Wajar kalau pusing, kalau bisa langsung paham, itu saya acungi jempol, karena saya sendiri dulu belajar juga tidak langsung paham. Saya perlu cukup banyak waktu ya, belajar latihan soal, mengulang-ulang kembali, sampai akhirnya paham. Oke, jadi kalau nggak paham sekarang nggak apa-apa. Mungkin kalau dijelasin lagi juga terkadang tidak membantu. Saya kadang merasa hal seperti itu juga. Mau jelasin sekali nggak membantu. Jelasin sampai ke 5 kali juga masih belum mengerti gitu ya. Terkadang saya mengalami hal yang sama. Jadi mungkin biarkan hari ini dulu, diresapin dulu.
besok-besok 1, 2, 3 hari lagi bisa putar kembali YouTube-nya. Ya malam ini saya upload juga, mungkin besok pagi siang udah dapat linknya, bisa saya bagi. Gitu ya. Jadi dilihat lagi di linknya, diikutin lagi, diresapin kayak lagi. Mungkin setelah beberapa kali belajar, mendengarkan, bisa lebih paham. Tapi kalau semuanya diforsir dalam satu pertemuan dalam beberapa menit, itu agak susah sebenarnya. Saya sendiri dulunya tidak terlalu bisa mengikuti secara langsung ini semua materinya. Jadi saya pisah-pisah lagi per minggu-minggu, belajar bagian-bagian kecil, hingga mengerti. Oke? Oke, kalau begitu, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Nanti kalau ada yang belajar mungkin kurang paham, boleh hubungi saya via line. Bisa hubungi saya via line, nanti akan saya bantu proses belajarnya ya. Iya, Pak. Makasih. Oke, malam ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih sudah bergabung ya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oh, teman-teman, jangan uli logat ya. Jangan Iya. uli logat. Bisa dibuka nggak itu kameranya?